Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidriansyah, eh, dari program studi pendidikan agama Islam PHI angkatan 23, ingin menjelaskan tentang strategi pendidikan luar sekolah. Jadi sini saya akan menjelaskan strategi pendidikan luar sekolah, apa itu pendidikan luar sekolah, terus mengapa strategi pendidikan sekolah itu penting, dan macam-macam strategi eh, pendidikan luar sekolah. Baik, yang pertama yaitu pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah atau PLS adalah segala bentuk kegiatan belajar yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal sekolah, yang artinya pendidikan ini tidak terkait pada struktur seperti SD, SMP, SMA, ataupun kampus, tetapi tetap bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sikap seseorang. Nah, jadi contohnya pendidikan luar sekolah itu seperti kayak pelatihan keterampilan kerja, terus pendidikan baca tulis, terus juga majelis taklim, nah pelatihan wirausaha. Nah, itu dari yang saya sebutkan tadi itu termasuk dalam contoh pendidikan luar sekolah atau PLS. Jadi PLS ini ada untuk membantu masyarakat memperoleh ilmu dan keterampilan yang tidak mereka dapatkan lewat sekolah formal, atau bagi mereka yang tidak punya kesempatan, mohon maaf ya, seperti misal anak-anak yang kurang mampu dalam eh, untuk untuk dia sekolah di sekolah kayak SD, SMP, SMA seperti itu. Selanjutnya yaitu, nah, strategi pendidikan luar sekolah. Jadi, apa itu strategi pendidikan luar sekolah? Jadi, pendidikan strategi pendidikan luar sekolah yaitu adalah cara atau langkah atau pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program belajar di luar sekolah agar tujuan programnya dapat tercapai dengan baik. Karena peserta didik PLS ini biasanya terdiri dari berbagai usia, latar belakang, pekerjaan, dan kemampuan. Maka juga dibutuhkan strategi khusus untuk agar proses belajar itu efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi strategi ini bagaimana program PLS dijalankan supaya benar dan bermanfaat. Terus, nah, mengapa pendidikan luar sekolah itu penting? Jadi yang pertama yaitu peserta didik PLS itu sangat beragam. Jadi seperti sudah dijelaskan tadi bahwa terdiri dari berbagai usia ataupun latar belakang. Nah, peserta peserta pendidik PLS ini sangat beragam. Ada anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Setiap kelompok dan punya kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi nanti dalam strateginya eh, anak-anak itu beda-beda, remaja itu belajarnya beda, orang dewasa beda, bahkan orang tua juga beda. Seterusnya yaitu lingkungan belajar tidak seperti sekolah. Nah, jadi PLS ini biasa dilakukan di rumah warga, balai, masjid, sanggar, ataupun tempat kerja. Tanpa strategi yang tepat, pembelajaran tidak efektif. Nah, jadi kan di lingkungan belajar tidak seperti sekolah ini, eh, tidak sama dengan pendidikan formal seperti di SD, SMP, SMA. Jadi strateginya kita itu harus misal tidak ada pulpen atau kertas, jadi kita itu harus bawa. Terus yaitu yang ketiga yaitu program harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, setiap daerah itu punya masalah berbeda, misalnya buta huruf, kurang keterampilan kerja, kurangnya pendidikan agama, dan strategi ini membantu program dengan tepat sasaran. Seperti misal buta huruf, jadi kita itu harus menyediakan eh, buku ataupun kertas yang eh, bertu, ber, berwarna, berhuruf. Jadi hurufnya apa saja,
Terus misal juga kurangnya pendidikan agama Islam. Jadi nanti kita akan belajar di langgar ataupun sanggar seperti itu. Terus membantu mencapai tujuan program dengan strategi yang jelas. Proses belajar ini lebih terarah, bahan ajar tepat dan hasil belajarnya bisa diukur. Terus yang terakhir yaitu menghindar pemborosan waktu dan biaya. Jadi program PLS ini tanpa strategi, nah akan berjalan tidak efektif dan hanya akan membuang tenaga, waktu dan biaya seperti itu. Terus selanjutnya, nah apa saja strategi pendidikan luar sekolah? Nah, jadi yang pertama itu strategi pembelajaran berbasis kebutuhan atau net assessment. Jadi strategi ini paling penting. Program ini dibuat berdasarkan eh, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti saya yang bilang tadi bahwa warga buta huruf. Jadi program kayak menyediakan program keaksaraan. Nah, terus pemuda nganggur. Jadi kita melatih keterampilan kerja. Terus yang kedua yaitu strategi pembelajaran partisipatif. Jadi peserta didik itu di, dilibatkan dengan proses pembelajaran dan tidak hanya mendengar tetapi ikut berdiskusi, praktik dan berbagi pengalaman. Contoh kita itu diskusi kelompok, studi kasus ataupun simulasi dan role play. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis pengalaman, experiential learning. Jadi belajar dilakukan dengan lewat pengalaman langsung, bukan hanya teori. Jadi contohnya itu belajar bercocok tanam langsung ke lahan. Jadi misal pas mau nanam nanam padi, jadi semuanya itu diajak bagaimana cara cara menanam padi yang baik dan benar. Terus belajar berusaha sambil langsung berjualan dan membuat produk. Jadi misal berusahanya ikut orang, nah sambil dia itu juga mempelajari ilmu dari usaha yang dia kerja seperti itu. Terus strategi pembelajaran fleksibel. Nah, jadi strategi dan pelajaran fleksibel ini waktu dan tempat belajar menyesuaikan peserta karena mereka sering memiliki pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Misal dengan kalau sama orang tua itu kita belajar di malam hari. Kan biasanya orang tua itu kebanyakan bekerja. Jadi kita itu belajar di malam hari. Terus pelatihan akhir pekan untuk ibu rumah tangga. Kan setiap ibu rumah tangga itu tidak free setiap hari. Jadi dilakukannya di akhir pekan, misal di hari Minggu. Terus belajar di rumah warga. Selanjutnya yaitu 5 strategi tutor sebaya. Jadi peserta yang lebih mampu membantu peserta yang kurang mampu. Nah, efektif pada pembelajaran keaksaraan atau kelompok pemuda. Terus keenam yaitu strategi pembelajaran konstekstual. Jadi materi ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami dan bermanfaat langsung. Jadi contohnya kita belajar matematika melalui kegiatan jual beli di pasar. Nah, terus belajar kesehatan melalui praktik hidup bersih di rumah. Terus yang ketujuh yaitu strategi pendamping monitoring. Jadi peserta didampingi secara instan oleh tutor atau fasilitator agar perubahan keterampilan dan perilakunya itu lebih cepat. Terus 8 yaitu strategi evaluasi berkelanjutan. Jadi mengecek perkembangan peserta secara berskala agar program bisa diperbaiki jika ada kekurangan. Jadi kayak umpan balik feedback setiap pertemuan kita mengevaluasi. Terus tes sederhana. Jadi misal kita sudah mengasih tugas ataupun kegiatan kepada masyarakat. Jadi kita melakukan tes apakah sudah paham ataukah belum. Nah, bisa juga observasi langsung misal seperti tadi mencontohkan menanam padi yang baik. Jadi kita langsung terjun ke sawah melihat apakah yang sudah kita contohkan itu sudah
dilaksanakan apa belum. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, PLS ini pendidikan luar sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Strategi PLS ini adalah cara atau langkah untuk membuat program berjalan efektif. Nah, strategi ini penting karena peserta beragam. Nah, kebutuhan warga berbeda, lingkungan belajar yang fleksibel, dan agar program tetap tepat sasaran. Strategi meliputi belajar berbasis kebutuhan, partisipasi berbasis pengalaman, fleksibel, tutor sebaya, kontekstual, dan pendampingan dan evaluasi berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.